Perkenalkan, aku Rivi. Sekarang usiaku udah 30 tahun. Konten ini adalah tentang cerita pengalaman, opini, atau reaksi, atau apapun melalui sudut pandangku sebagai orang yang udah memasuki usia 30 tahun. Dan di video ini, aku mau ngomongin tentang individualis. Ya, itu tadi adalah bumper video ini. Ya, lumayan lah udah ada kemajuan ya. Paling nggak udah mirip YouTuber beneran lah. Oke, kembali ke topik obrolan, yaitu individualis. Dulu nggak kepikiran, nggak kebayang bahwa suatu saat nanti kita akan tiba di mana kita harus melakukan segala sesuatunya sendiri. Pas zaman sekolah SD, SMP, SMA, bahkan nggak ada kebayang tuh teman-teman yang dulunya nongkrong, bisa ketemu tiap hari, ngobrol-ngobrol bareng, nongkrong-nongkrong bareng. Pada akhirnya tiba di masa harus hidup masing-masing. Sekarang boro-boro mau kemana-mana bareng. Mau ngatur jadwal nongkrong aja susahnya minta ampun. Ini bukan soal sombong atau menjauhi teman karena nggak mau nongkrong lagi ya, tapi soal kondisi kehidupan yang pada akhirnya mengharuskan kita untuk bersikap lebih individual aja. Entah individual atau lebih mandiri, istilah yang lebih cocok untuk mewakili kondisi ini. Lambat laun aku ngerasa bahwa kita nggak selamanya bisa minta bantuan teman, minta temanin teman gitu untuk melakukan keperluan-keperluan yang sebenarnya itu urusan pribadi kita. Pada masanya nanti kalau kita nggak gerak sendiri, nggak mulai sendiri, justru itu akan menghambat progres kita sebagai manusia. Kita nggak akan kemana-mana, nggak sampai ke tujuan kita gitu. Teman juga punya keperluannya sendiri-sendiri gitu. Kalau kita gitu terus malah jadi penghambat diri sendiri atau bahkan jadi penghambat progres orang lain, yaitu teman-teman kita. Mau nggak mau, semakin lama circle pertemanan dan circle pergaulan kita memang akan menyempit. Itu kayaknya udah jadi hukum alam dah. Teman-teman yang dulu bisa tiap hari ketemu, sekarang jadi ya memang harus jarang-jarang. Aktivitas yang dulu kita bisa lakukan secara sama-sama, secara komunal, semakin menua ya semakin harus menjadi individual gitu. Mungkin bagi orang yang punya banyak duit lain cerita lagi ya. Dulu aku orangnya cukup malu-malu atau merasa canggung untuk melakukan hal-hal baru atau berada di tempat umum itu kalau sendirian. Apalagi kalau harus ke tempat-tempat baru yang aku belum pernah kunjungin gitu. Itu rasanya nggak pede banget. Jadi sering minta temenin teman. Entah kenapa gitu, kalau dulu itu kalau sendirian di tempat umum itu kayak ngerasa diliatin aja gitu sama orang-orang, padahal ya enggak juga. Ngapain juga orang liatin kita gitu. Artis bukan. Kecuali kita tiba-tiba ngelakuin hal aneh aja di depan umum, misalnya koprol gitu atau lompat-lompat gak jelas, teriak-teriak. Kalau kayak gitu ya mungkin aja diliatin, tapi kalau biasa-biasa aja ya orang juga sibuk sama urusannya masing-masing kan. Tapi namanya juga pemikiran waktu dulu ya, waktu masih muda ya aneh-aneh aja pikirannya. Dan sadar nggak sadar ya, kebiasaan minta ditemenin itu lumayan menghambat progres diri sendiri sih. Hal-hal yang harusnya selesai lebih cepat ya jadi lambat, bahkan bisa nggak jadi dikerjain gitu karena teman-teman lagi pada sibuk misalnya, nggak bisa nemenin. Padahal kan itu keperluan kita pribadi ya, ngapain harus nunggu teman juga. Kalau bisa nemenin ya oke, kalau enggak ya kerjain aja sendiri, yang namanya keperluan pribadi. Tapi pada akhirnya aku sampai di masa yang teman-teman udah mulai pada sibuk sendiri, jadi akhirnya mau nggak mau ya aku harus menghadapi urusan itu sendiri gitu. Kalau nggak aku hadapin sendiri ya nggak selesai urusannya. Misalnya ya urusan simple lah, misalnya ke bank gitu ngurus kartu ATM misalnya, atau memperpanjang SIM misalnya, atau bahkan ganti oli motor aja ke bengkel, rasanya kayak nggak pede aja gitu. Ya macem-macem lah pikiran dulu sih ya. Sekali lagi usia membawa kita ke hal-hal yang memang harus kita hadapi sendiri, mau nggak mau. Dalam hal ini utamanya karena prioritas dan tanggung jawab kita yang sebagai manusia, lambat laun juga tanggung jawab makin besar. Bahkan bukan sekedar tanggung jawab pada diri kita sendiri, tapi kepada orang lain gitu. Misalnya anak, istri, dan orang tua. Tapi yang namanya waktu juga ya membawa perubahan. Bukan sekedar pada diri kita, tapi akhirnya juga pada lingkungan kita, termasuk teman-teman dan circle kita gitu. Bahkan dulu olahraga yang sering kita lakukan bareng-bareng, misalnya futsal atau main bola gitu, yang rame-rame lah, jadi terbatas gitu bisa ngelakuinnya. Dan pilihan olahraganya yang dulu olahraga ngetim gitu, jadi sekarang yang
olahraga-olahraga yang bisa kita lakukan sendiri gitu. Misalnya jogging sendiri atau sepedahan sendiri gitu. Yang kayak gitu-gitulah. Itu yang cukup berasa juga sih. Makin tua makin harus fokus sama circle terkecil kita gitu. Karena ya pada akhirnya kita nanti kembali kepada keluarga, terutama istri dan anak. Orang tua juga sih. Kondisinya sekarang gak jarang kegiatan yang gak ada hubungannya langsung sama keluarga, sama istri, anak, dan orang tua gitu lebih sulit ngatur waktunya sih. Apalagi sekarang aku udah punya anak yang usianya udah 1,5 tahun, lagi aktif-aktifnya dan butuh pengawasan ekstra nih. Kalau enggak ya bisa pecah ini rumah. Kalau punya anak yang rasanya tuh kalau dia nggak tidur kita nggak bisa nafasnya tuh nggak bisa bener gitu. Jadi ya kegiatan seperti nongkrong, ngumpul-ngumpul bareng teman, otomatis itu udah jadi prioritas kesekian, mungkin ke 5, ke 6 kali. Tapi ya sesekali masih ada sih, masih ada waktu buat ngumpul ya. Kadang curi-curi waktu juga lah. Gantian sama istri buat jagain anak, buat sekedar nongkrong bentar sama teman. Tapi ya mau gimana, kehidupan pada akhirnya membawa kita ke kehidupan kita masing-masing gitu. Gak harus setiap waktu barengan, walaupun sekarang masih bisa komunikasi ya, tapi jarang-jarang lah. Kalau menurutku sih memang suatu keharusan ya kita menjadi lebih individual. Kalau enggak ya progres kita sebagai manusia itu enggak maju-maju gitu. Kalau semakin tua enggak menjadi lebih individual juga, kayaknya ada yang salah juga sih. Mungkin dari kasus aku pribadi ya, mungkin kenapa menjadi lebih individual itu karena energi yang aku miliki untuk bersosialisasi itu makin terbatas gitu. Ya kayak baterai HP aja, makin lama makin usang, makin cepet habis gitu. Apalagi kalau harus ketemu sama lingkungan baru, sama orang-orang baru gitu. Rasanya jadi lebih cepet capek aja. Jadi kadang-kadang kalau bisa milih aktivitas yang gak harus ketemu sama orang-orang baru gitu. Kalau bisa sekiranya milih gak usah ketemu ya gak usah gitu. Kalau memang perlu ya baru lah. Kalau memang harus. Bukannya gak mau berkomunikasi sih sama orang lain, tapi ya mungkin juga gak terjadi sama aku doang ya. Dalam kasusku mungkin karena kebiasaan kerja sendiri di rumah juga sih ya. Karena kerjaanku kan kebanyakan ngedesain gitu. Jadi nggak harus ketemu langsung sama klien. Komunikasinya bisa lewat WA, lewat Telegram, email bahkan. Jadi nggak ada keharusan untuk berkomunikasi tatap mata atau tatap muka secara langsung gitu. Nah, mungkin kebiasaan itu yang memupuk rasa ketidakpercaya dirian untuk bertemu orang secara langsung itu yang bikin aku jadi lebih individual aja gitu. Kalau ketemu sama orang baru, apalagi yang belum kenal sama sekali gitu, ngobrol itu rasanya canggung aja, nggak pede, lebih cepet capek aja. Bukan nggak bisa ya, tapi rasanya lebih cepet capek aja. Tapi pada akhirnya kita memang harus jadi individual. Apalagi kita laki-laki sebagai suami gitu, kayaknya dituntut serba bisa deh untuk ngerjain keperluan-keperluan rumah. Misalnya ada selang air bocor, lampu bohlam mati, ya kayak gitu-gitulah. Kayaknya harus individualisme kita tuh makin dipupuk gitu, semakin usia bertambah semakin harus menjadi individual gitu. Ya intinya sekarang sih fokus pada circle terkecil kita aja, yaitu keluarga, terutama anak, istri, dan orang tua ya sekarang. Dan kerjaan tentunya. Jadi kegiatan di luar itu kalau bisa nanti ya nanti. Tentunya kondisi tiap-tiap orang beda lah. Pasti ada juga orang yang makin tua justru makin senang kenal sama orang baru, senang nongkrong, senang berbagi cerita gitu dengan keperluan dan kepentingannya masing-masing lah. Bisa buat bisnis mungkin, atau sekedar ya stress release aja ngobrol sama orang baru. Oke, kayaknya udah cukup aku ngomong ngalur ngidul seperti biasalah, nggak jelas. Dan yang dibahas juga kayaknya nggak jauh-jauh dari yang gini-gini aja sih ya. Masih nggak ada struktur penulisan buat skrip video. Jadi ya ditulis cuman kayaknya pada akhirnya juga improvisasi juga nih ngomongnya. Jadi ya terima kasih buat yang udah nonton. Semoga nggak kapok-kapok dengerin omongan bapak-bapak yang nggak jelas ini. Kayaknya dari 3 video belum ada yang positif-positif banget juga deh. Tapi ya ginilah, bikin video apa adanya aja. Yang penting ada hal yang dibagi lah, semoga ada manfaatnya atau nilai positif yang kalian bisa ambil. Silakan dikoreksi kalau ada yang salah-salah penggunaan kata atau penggunaan istilah yang kurang tepat. Ya ginilah kalau bapak-bapak bikin video mau jadi YouTuber udah tua gini. Udah lah ya. Sampai jumpa di video-video berikutnya dan bye-bye.